Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puja dan puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam tak henti-hentinya kersang jua kepada yang mulia junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para anbiya wal mursalin, yang insyaallah kita juga termasuk pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa insyaallah sebentar lagi kita akan menjelang memasuki bulan suci Ramadan yang tidak berapa hari lagi. Apa makna di bulan suci Ramadan itu? Yaitu bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berbagai limpahan karunia dan rahmat akan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada umat Islam seluruh dunia, yang mana nikmat itu, anugerah itu akan kita dapatkan di bulan suci ini karena semuanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, apa yang dimaksud dengan Ramadan di situ lebih ditekankan kepada puasa. Puasa dalam bahasa Arab yang artinya saum, yaitu menahan diri dari hawa nafsu, menahan diri dari lapar dan haus, agar kita dapat mengontrol hawa nafsu kita. Yang mana hawa nafsu ini mungkin di hari-hari sebelum puasa begitu membara, begitu tidak terkontrol, maka di bulan suci Ramadan ini kita berusaha untuk menahan diri kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa artinya menahan diri dari segala bentuk hawa nafsu, apakah itu makan, minum, perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka apa yang dapat kita petik dari sini? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Jadi intinya adalah bahwa puasa ini akan mewujudkan jati diri seseorang, seberapa jauhnya, seberapa kuatnya keimanan ia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab puasa ini Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudaraku sekalian, yang menilai hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Yang tahu kita puasa hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita tidak puasa bisa membohongi orang lain, atau mungkin kita puasa tetapi kemudian kita membatalkan puasa, dan itu hanya kita yang tahu, kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu bahwa ibadah puasa ini adalah ibadah yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ingin sedikit mengulas puasa ini. Sebenar-benarnya saudara-saudaraku, ternyata Allah telah menjadikan hampir seluruh makhluk hidup di muka bumi ini melakukan puasa. Contoh, ayam akan mengerami telurnya, maka pada saat proses mengerami telur ini ia akan berpuasa. Nah, kemudian ular pada saat ia mengganti kulitnya, maka ia akan berpuasa. Kemudian makhluk-makhluk yang lain pun begitu. Tetapi ada hal yang dapat kita petik di sini. Apa? Yakni apakah puasa ini yang kita lakukan mampu mengubah jati diri kita untuk lebih baik?
Itu yang harus kita pahami. Artinya kenapa? Contoh tadi, ayam dia berpuasa pada saat mengerami telur-telurnya. Artinya dengan proses yang sedemikian rupa akhirnya ia menetaskan telurnya. Artinya suatu perjuangan yang akhirnya melahirkan sesuatu hasil yang bagus. Ular pun puasa, demikian. Kupu-kupu puasa. Dari ular ke pomok kemudian berpuasa. Nah, saya mengambil dua ilustrasi ini saja. Apakah puasa ini nanti yang kita lakukan akan membuahkan hasil seperti apa? Apakah kita akan menjadi lebih baik atau lebih buruk? Kenapa? Karena ada dua contoh puasa. Contoh, kita gambarkan dengan makhluk hidup. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari. Ada ular. Ular ini adalah makhluk yang berbisa. Ular ini digambarkan makhluk yang licik. Bahkan ular ini dikategorikan seolah-olah ular ini laksana setan yang menggoda Adam dan Hawa ketika memakan buah huldi. Itu seolah-olah ada gambaran identik seperti itu. Artinya apa? Ular ini adalah makhluk yang jahat. Kemudian dia berusaha untuk memperbaiki jati dirinya. Dia berpuasa. Sang ular berpuasa. Dia berpuasa, tidak makan, tidak minum, bertafakur. Akhirnya berubahlah dirinya dari kulitnya yang kasar menjadi halus. Kenapa? Karena itulah salah satu proses alami ular ketika ia mengganti kulitnya. Ia harus berpuasa. Artinya melenturkan tubuhnya yang lembut, kemudian dia berganti kulit. Yang kedua,